Barreskrim Polri telah meningkatkan kasus dugaan penodaan agama oleh Basuki Cahayapurnama ke tahap penyidikan. Status tersangka praktis membuat konsentrasi dan pikiran sang petahana terbagi dua, antara berjuang di medan hukum dan medan pilkada Jakarta yang super berat. Saya Rudi Andanu, inilah Expose. Pemerintah dan kepolisian menepati janji menuntaskan kasus dugaan penodaan agama oleh Basuki Cahayapurnama dalam 2 pekan. 12 hari setelah demo massal berkekuatan ratusan ribu orang dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, polisi menetapkan Ahok sebagai tersangka. Dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini diduga melanggar 2 pasal. Yang pertama, pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ihwal Penodaan Agama. Dan kedua, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penetapan tersangka terhadap Ahok didasarkan gelar perkara yang dilaksanakan polisi. Polri telah menetapkan surat perintah penyidikan atau SPDP. Meski Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka, Mabes Polri tidak menahan Ahok. Alasannya, Ahok kooperatif, tidak melarikan diri, serta tidak menghilangkan barang bukti. Pak Kabar Eskrim melaporkan kepada saya yang bersangkutan cukup kooperatif. Pada saat akan dipanggil, justru yang bersangkutan datang sendiri untuk memberikan klarifikasi. Ketika dipanggil, juga yang bersangkutan datang. Saya sendiri lebih setuju memang untuk menuntaskan kasus ini secara lebih cepat dan terang, itu sebaiknya memang di persidangan. Karena apa yang diputuskan di tahap penyidikan atau tahap penyelidikan apalagi, itu adalah yang sifatnya factual guilt, yaitu bersalah berdasarkan bukti yang cukup. Bukti yang cukup aja loh, gitu loh bersalahnya. Pak Ahok, dari begitu banyak kebaikan-kebaikan yang telah Pak Ahok berikan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ahok dan pasangannya Jarod Saiful Hidayat berkumpul di Rumah Lembang, Jakarta Pusat. Ini adalah markas tim sukses pasangan Ahok Jarod. Ahok menerima penetapan status tersangka terhadapnya dan akan mengikuti proses hukum. Kami menghimbau kepada seluruh pendukung untuk menerima status tersangka saya dengan ikhlas. Karena kita yakin polisi kita pasti profesional menetapkan ini sebagai tersangka. Ya, kita coba ingatkan pada pendukung, ini bukan akhir, kita kan ada proses pengadilan yang kita harapkan akan terbuka. Dan kita harap teman-teman TV juga bisa kayak kopi sianidanya Jessica, bisa ditonton semua. Dan ingat 15 Februari pemilihan, kami tetap ikut. Tim advokasi dan hukum Ahok Jarot meminta polisi bekerja profesional dan adil dalam penegakan hukum. Biarkan Pak Basuki Cahayapurnama untuk menjalankan hak konstitusionalnya untuk melakukan sosialisasi berupa kampanye di seluruh wilayah DKI Jakarta ini. Di tempat lain, masih di Jakarta Pusat, tokoh Islam juga berkumpul. Mereka menghargai keputusan Polri dan berjanji mengawal proses hukum terhadap Ahok. Reaksi umat Islam, saya harus menggunakan kata reaksi karena ini lebih bersifat reaksi. Itu tidak bertujuan kejahatan, tidak bertujuan justru merugikan NKRI. Justru yang dituntut hanyalah penegakan hukum secara berkeadilan. Dan sedang terjadi, ini akan dikawal. Dengan berstatus sebagai tersangka, apakah keikutsertaan Ahok dalam Pilkada Jakarta bakal gugur?
Ya, kalau statusnya masih tersangka itu tidak merubah statusnya. Di dalam peraturan KPU nomor 8 pasal 88 ya, peraturan KPU nomor 9 tahun 2016, seorang calon kepala daerah itu dibatalkan pencalonannya kalau yang bersangkutan berstatus sebagai terpidana. Jadi dia sudah dinyatakan bersalah, kemudian telah ditetapkan sebagai terpidana yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan dan diancam hukuman lebih dari 5 tahun. Nah, maka yang bersangkutan itu kemudian dibatalkan pencalonannya. Pencalonan tetap bisa dilakukan, proses pemilihan terhadap 3 kandidat ini tetap bisa dilakukan. Kalaupun Ahok menang, dia tetap akan dilantik sebagai gubernur. Kalaupun statusnya dinaikkan dari tersangka menjadi terdakwa, Ahok akan tetap dilantik, tetapi dia setelah itu akan diberhentikan. Dengan begitu, keikutsertaan Ahok dalam Pilkada Jakarta tidak gugur. Ahok Jarot pun memastikan Ahok tidak akan mundur dalam Pilkada Jakarta. Ingat dong undang-undang Pilkada, manakala Ahok Jarot dan 2 pasangan lainnya sudah ditetapkan sebagai calon dan sudah mengambil nomor urut, itu undang-undang. 3 pasang ini sudah tidak bisa lagi mundur, termasuk partai pendukungnya loh. Udah nggak bisa lagi. Karena apabila ini dilanggar, sanksinya tidak main-main, pidana, dihukum. Ya, sanksi badan, belum itu aja, denda 25 miliar. Jadi apabila dia saksi naik jadi tersangka, naik jadi terdakwa, ya, jadi terpidana pun mesti menunggu inkrah. Ya, inkrah itu Pengadilan Negeri Tinggi, Mahkamah Agung. Jadi udah nggak bisa lagi panjang. Jadi yang namanya 3 pasang ini udah nggak bisa diganggu. Sebenarnya kita senang diganggu begitu. Apa yang terjadi? Semakin dijolimi Ahok Jarot, semakin rakyat sayang. Itu harus diingat. Dengan status tersangka, kini medan perjuangan Ahok bertambah satu lagi. Berjuang di pengadilan dan medan politik Jakarta yang super berat sekaligus.